Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak ada yang menutup, dan menutup dan tidak ada yang membukanya. Wahyu pasal 3 ayat 7. Halo, saya menyapa Anda dengan damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di episode ke-7 dari seri ini yang membahas aspek historis dan nubuat dari ke-7 surat dalam kitab Wahyu. Dalam episode ke-7 dari seri ini, rencana nubuat gereja dalam ke-7 surat Wahyu, kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Philadelphia. Kota ini dikenal karena kesuburan tanahnya. Dihancurkan pada tahun 19 Masehi oleh gempa bumi dan kemudian dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius Caesar. Philadelphia adalah kota yang paling sering mengalami gempa bumi di seluruh Turki. Pada masa Romawi, kota ini memiliki arti penting, namun terkait dengan yurisdiksi Sardis. Saat ini kota ini disebut Alacer, yang berarti kota Tuhan. Terletak di Asia Kecil, kota ini dikenal sebagai Philadelphia. Didirikan pada tahun 189 SM oleh Raja Eumenes II dari Pergamus. Tembok kota kuno ini mengelilingi beberapa bukit dengan reruntuhan kuil dan bangunan kuno lainnya. Reruntuhan yang kita lihat di sini berasal dari abad ke-6 karena reruntuhan kota Philadelphia belum dikerjakan oleh para arkeolog. Banyaknya kuil dan perayaan keagamaan membuat Philadelphia menjadi kota yang istimewa. Mungkin kemakmuran komersialnya disebabkan oleh lokasinya di dataran tinggi pedalaman yang sangat subur, dan ini merupakan pintu terbuka bagi kekayaan kota. Karena kota ini terhubung dengan kota-kota lain di negara itu dan dengan Laut Aegea melalui pelabuhan Efesus dan Smyrna. Philadelphia menjadi pintu yang terbuka bagi penyebaran Injil. Seperti yang tertulis di awal surat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8, Aku tahu segala pekerjaanmu, dan lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Walaupun engkau tidak kuat, engkau telah menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Iman Kristen selalu ada di Philadelphia sampai hari ini. Periode kenabian di Philadelphia mewakili abad ke-18 dan ke-19 dengan munculnya ekspansi misionaris yang menghasilkan kebangkitan rohani yang besar dalam sejarah gereja pada masa-masa terakhirnya. Kebangunan rohani ini merupakan hasil dari penggenapan nubuat perjanjian lama tentang turunnya hujan awal yang mempersiapkan bumi untuk ditabur dan hujan akhir yang mematangkan buah untuk dipanen. Hujan pertama secara nubuat berkaitan dengan pencurahan kasih karunia Tuhan yang penuh kuasa atas gereja pada awal berdirinya pada hari Pentakosta, dan hal ini memampukan gereja untuk menabur benih Injil. Hujan kedua berkaitan dengan pencurahan kasih karunia Tuhan yang penuh kuasa kepada gereja di akhir zaman, mempersiapkannya untuk menuai buah-buah terakhir agar siap untuk pengangkatan. Beberapa aspek nubuat dari Efesus dan Smyrna dapat dibandingkan dengan Philadelphia dan Laodikia. Philadelphia dan Laodikia berjalan beriringan karena di Philadelphia Yesus akan datang. Lihatlah, aku datang dengan segera. Wahyu pasal 3 ayat 11. Di Laodikia, Yesus mengetuk pintu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu pasal 3 ayat 20.
Kata Philadelphia berarti kasih persaudaraan, kasih di antara saudara. Agen dari kasih ini adalah Roh Kudus, karena dia adalah bukti yang diberikan Yesus kepada kita bahwa dia mengasihi kita. Dan kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini adalah periode kebangkitan rohani yang luar biasa, yang dihasilkan dari pencurahan Roh Kudus, yang merupakan manifestasi dari kasih seperti hujan yang deras. Sejak tahun 1500-an dan seterusnya, mungkin selama periode sejarah Philadelphia, seruan pembebasan bergema ke seluruh dunia ketika Alkitab dicetak dan dibaca, membawa dunia keluar dari ketidakjelasan abad pertengahan dan masuk ke zaman kelahiran kembali. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, kita melihat pintu yang terbuka dan tidak ada yang dapat menutupnya. Menurut Wahyu pasal 3 ayat 8, dan itu adalah janji dari Philadelphia. Ketika orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus dibangkitkan untuk memberikan kesaksian. Kuasa yang luar biasa menanamkan kehidupan baru di dalam gereja Tuhan Yesus. Beberapa nama dapat disebutkan sebagai tokoh-tokoh penting pada saat itu. Nama-nama seperti George Whitefield, Jonathan Edwards, Moody, John Bunyan, Finney, Spurgeon, William Booth, Stanley Jones, dan banyak lagi yang lainnya. Para revivalis yang disebut sebagai pembakar api kuasa Allah. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi saksi kemegahan reformasi besar abad ke-16 dalam hasil-hasilnya. Sebuah kebangkitan rohani di seluruh dunia. Gereja pada masa kenabian di Sardis telah muncul entah dari mana, dari reruntuhan Tiatira, dan dihidupkan kembali. Dengan kekuatan yang kecil, engkau telah menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Wahyu pasal 3 ayat 8 huruf B. Jemaat di Philadelphia sekarang jauh dari kemewahan, nubuat palsu, kekuasaan duniawi, penyembahan berhala, politik, sumber-sumber filosofis, dan intelektualisme agama. Menemukan semua kekayaan yang dimiliki oleh harta terpendam, yaitu mutiara yang sangat berharga. Ingatlah bahwa kita mendekati hal ini dalam pengertian kenabian. Di reruntuhan Philadelphia, beberapa situs arkeologi belum dieksplorasi, yang berarti banyak sejarah kota yang belum diketahui. Kita akan melihat hal yang serupa dalam perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga, di mana kita akan melihat penemuan pengetahuan Yesus. Ya, kerajaan surga itu seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang bagus dan menemukan mutiara yang sangat berharga. Ia pergi, menjual semua yang dimilikinya dan membelinya. Matius pasal 13 ayat 14 dan 11, pemberitaan tentang banyak juru selamat diwakili dalam perumpamaan ini dengan banyaknya mutiara, sementara jalan keselamatan tidak terjangkau oleh banyak orang. Roh Kudus, dalam sosok orang yang mengetahui mutiara yang baik, menemukan mutiara yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Dalam periode kenabian di Philadelphia ini, pengenalan akan Yesus terjadi melalui tindakan Roh Kudus. Sengaja pribadi yang menyatakan Yesus. Seperti orang yang berdagang mutiara halus dan menemukan mutiara yang sangat berharga, demikianlah Roh Kudus yang memberikan pengetahuan tentang Yesus. Mutiara dihasilkan melalui penderitaan di dalam tiram atau kerang,
karena ia berjuang untuk mengeluarkan elemen yang menjengkelkan yang ada di dalamnya. Dengan cara yang sama, dalam proses perjuangan melawan dosa yang masuk ke dalam hati manusia, Yesus dihasilkan di dalam hatinya sebagai mutiara yang sangat berharga. Pintu yang terbuka di Philadelphia membentuk semangat misionaris gereja. Dengan Alkitab yang terbuka, harta karun itu, sekarang mutiara itu telah ditemukan. Pintu yang terbuka menurut Wahyu pasal 3 ayat 8. Ini memberitahu kita tentang kunci penginjilan yang digunakan di seluruh dunia, membuka pintu surga yaitu Yesus untuk dimasuki oleh banyak orang. Baptisan dengan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, penginjilan, singkatnya, momen kebangunan rohani yang luar biasa. Semangat penginjilan yang diilhami oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya membuat mereka disebut sebagai kaum Injili karena penginjilan. Kemegahan periode kenabian di Philadelphia hanyalah nama Tuhan Yesus yang bekerja di dalam gereja dengan roh nubuat. Periode ini ditandai dengan kebangunan rohani yang besar di seluruh dunia. Pada abad ke-18 dan ke-19. Dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam, firman Allah yang berisi doktrin disoroti. Sedangkan dalam perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Itu adalah bukti dari kuasa yang besar atau api yang besar yang turun ke atas dunia dengan tanda-tanda dan baptisan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, mujizat-mujizat, dan keselamatan yang besar. Di sekarang sebuah pertukaran nilai yang baru sedang terjadi, dihidupkan kembali di dalam gereja. Operasi Roh Kudus yang mendominasi Efesus dan Smyrna. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan perumpamaan ini. Ia menjual semua yang dimilikinya, Matius pasal 13 ayat 46 bagian kedua. Dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam, ladang dapat dipahami sebagai ladang kepentingan materi, prinsip-prinsip filosofis, otoritas pemerintahan gerejawi, kekuasaan duniawi, dan sebagainya. Sementara, dalam perumpamaan tentang mutiara, hasilnya lebih menjangkau bidang spiritual. Mutiara-mutiara lainnya mewakili para penyelamat lainnya, di mana para penyelamat itu disajikan dengan sarana keselamatan mereka. Sedangkan mutiara yang sangat berharga adalah Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang cukup. Inilah penemuan besar yang terjadi pada awal reformasi. Dari pengenalan akan firman Allah melalui wahyu yang merupakan penemuan harta karun itu, muncullah Yesus sebagai mutiara yang sangat berharga. Firman Allah yang terbuka itulah yang menghasilkan kuasa yang menyalakan pelita besar, yaitu api Roh Kudus, sebagai tanda kepada dunia bahwa seruan tengah malam sudah dekat. Ingatlah bahwa kita sedang mendekatinya dalam pengertian kenabian. Pengoperasian roh pengetahuan di dalam gereja Philadelphia dan roh pengetahuan akan berdiam di atasnya. Yesaya pasal 16 ayat 2. Pengetahuan atau pewahyuan adalah penekanan dari operasi Roh Kudus di Philadelphia. Penekanan ini terdapat dalam ayat 7 dari pasal 3 yang berbunyi, Ia memberitahukan apa yang kudus dan apa yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak ada yang menutup dan tidak ada yang membuka. Kunci Daud digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menutup nubuat ini pada tahun 70 setelah Kristus. Ketika pohon ara menjadi layu dan membuka nubuat ketika pohon ara bertunas pada tahun 1800.
Kita juga menemukan penekanan ini dalam ayat 8 yang berbunyi, "Lihatlah, aku telah membukakan pintu di depanmu." 5. Janji Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Janji pertama, ayat 9. "Aku akan membuat mereka datang dan menyembah di depan kakimu dan mengetahui bahwa aku mengasihi kamu." Janji kedua. Janji kedua Yesus kepada jemaat di Philadelphia dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 mengatakan, "Sebagaimana engkau telah menuruti firman-Ku tentang kesabaranku, Aku juga akan memelihara kamu dari pencobaan yang akan datang ke atas dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan melindungi kamu dari masa pencobaan atau kesengsaraan yang akan datang ke atas dunia, yang akan menimpa dunia." Ini menunjukkan bahwa gereja akan dilepaskan dari kesengsaraan besar. Saat ini kita hidup melalui masa prasusiayaan yang disebut sebagai permulaan kesengsaraan menurut Matius pasal 24 ayat 8. Dunia sedang mengalami kekacauan, tetapi gereja diselamatkan atau dipelihara karena kehadiran Roh Kudus di dunia ini yang menghentikan kemunculan si jahat. Janji ketiga, ayat 11. "Lihatlah, aku datang dengan segera." Janji keempat, dalam ayat 12 di bagian pertama. "Barang siapa menang, ia akan kubuat menjadi soko guru di dalam bait Allahku, dan ia tidak akan menyimpang daripadanya." Dua pilar yang dapat kita lihat di sini adalah sisa-sisa gereja Bizantium dari abad ke-6. Kedua pilar ini mengingatkan kita akan janji lain yang Tuhan berikan kepada para pemenang gereja di Philadelphia ini. Di kaki salah satu tiang-tiang ini, kita dapat menemukan batu-batu nisan dan di atasnya tertulis nama-nama orang yang pernah tinggal di kota ini atau menjadi bagian dari sejarahnya. Janji kepada sang pemenang di gereja Philadelphia termasuk menuliskan namanya di atas pilar bait Allah. Janji kelima, ayat 12 bagian kedua. "Dan aku akan menuliskan di atasnya nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan juga namaku yang baru." Ungkapan tentang Allahku dan nama baruku menekankan fakta bahwa jemaat di Philadelphia tidak menyangkal nama Yesus, menurut ayat 8. Selain itu, ungkapan ini juga dapat dikaitkan dengan berbagai nama yang diterima kota ini sebelum disebut sebagai Philadelphia. Nama ini berasal dari kasih persaudaraan antara dua orang bersaudara, seperti yang diceritakan dalam kisah indah tentang asal-usul nama Philadelphia. Surat ini diakhiri dengan sebuah nasihat. "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Wahyu pasal 3 ayat 13. Demikianlah kesimpulan dari seri ke-7 dari seri Rencana Nubuat Gereja dalam 7 surat Wahyu. Dan kami akan menantikan Anda dalam seri berikutnya ketika kita akan membahas surat kepada jemaat di Laodikia. Sampai jumpa dan selamat menikmati damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus.